Hei hei hei, apa kabar encang encing nyak babe? Jangan lupa bahagia ya. Kembali lagi di channel Dul Al Tajir. Aneh bakalan menghibur ente yang kebetulan lagi pada diem baik nih di rumah karena hujan kagak berhenti-berhenti. Tapi jangan salah cing, hujan adalah berkah bagi kita semua. Aneh doain semoga ente selalu diberikan rezeki berlimpah dan kebahagiaan. Oke cing, di video kali ini Aneh akan bahas alur cerita film yang terjadi di Cina dan Taiwan yang bakalan bikin ente menarik napas dalam-dalam. Emang berenang kali narik napas dalam-dalam. Film ini berjudul Paradise in Service yang mengisahkan tentang film drama kisah nyata yang terjadi di Cina dan Taiwan yang menceritakan tentang kehidupan cewek-cewek penjual nafsu syahwat yang hidup di camp militer. Oke cing, kebetulan layar tancap udah digelar. Yuk kita plototin alur film lengkapnya. Tapi sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya. Oke deh, tarik napas dulu cing, seruput tuh kopi mumpung masih panas, dan caplok dah tuh kue apemnya yang dari tadi udah ngangkang aja. Hehehe. Film menggambarkan kondisi Cina saat itu setelah lepas dari penjajahan Jepang yang kemudian justru menyebabkan terjadinya perang saudara antara Cina dan Taiwan. Lalu Cina membentuk sebuah pasukan militer yang ditempatkan di sebuah pulau yang berjarak 1,8 km dari daratan Cina. Mereka adalah pasukan terdepan di pulau tersebut sebagai benteng pertahanan jika ada yang mau menyerangnya. Sebelum lanjut, biar kagak tegang, nyok kita lihat yang atu ini. Apaan tuh? Oke, nyok kita masuk ke alur cerita film ini. Film dimulai dengan mendaratnya pasukan yang baru direkrut di pulau tersebut, dan peran utama dari film ini adalah Lo Pao Tai. Waduh, panggilannya apa ini, masa Tai sih? Hehehe. Oke, kita panggil bapak aja kali ya. Biasanya kalau soal makanan kuping kita cepet nangkepnya nih. Film yang berjudul Paradise in Service ini adalah film drama yang diangkat dari peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi di Cina dan Taiwan, yang menceritakan tentang kehidupan cewek-cewek pelacur yang terpaksa hidup di camp ML. Kemudian mereka diseleksi oleh salah satu sersan mayor yang bernama Chang. Sersan Chang ini sangat keras dan disiplin ketika melakukan pelatihan, tapi sebenarnya orangnya sangat baik. Ya, wajahnya security tapi hatinya Hello Kitty gitu. Hehehe. Di tempat ini ada beberapa bagian seperti tempat makanan, senjata dan lain-lain, dan mereka nanti akan ditempatkan berdasarkan kemampuan. The right man on the right place. Bapau adalah pemuda yang sangat kuat dan tangguh, namun sayang dia kagak bisa berenang cing. Padahal berenang adalah salah satu syarat utama yang harus dimiliki di dalam pasukan itu. Singkat cerita, Bapau diwawancarai dan dia mengaku kalau dia di rumah sudah punya gebetan dan dia sudah berjanji akan menikah setelah pulang dari tempat ini. Dan dia juga masih perjaka tong-tong. Kalau perempuan kan perawan ting-ting, ya nggak? Iya dah, apa kata lu dah. Pada akhirnya hasil wawancara, karena ada beberapa kelemahan beliau dan kurangnya keahlian, maka dia ditempatkan di camp 831
Camp ini adalah camp tempat hiburan, camp tempat esek-esek lah, kira-kira begitu. Camp ini khusus militer, dengan kocek beberapa dolar saja ente udah bisa nikmatin tuh kue apem yang baru diangkat dari kompor gosong. Cewek di sini sebenarnya bukan karena profesi, tapi mereka adalah tahanan. Mereka oleh pemerintah jika mau datang ke tempat ini sebagai pemuas nafsu seks, maka akan diberikan pengurangan masa hukuman. Ya, sengsara membawa nikmat begitu. Kemudian Bapau dikenalin dengan semua penghuni di tempat ini. Lanjut cerita, Bapau matanya kagak bisa kedip tuh ngelihat salah seorang cewek yang bernama Nini. Ya, kalau boleh dibilang Nini ini bintangnya deh, kelasnya model kali ya. Yuhui. Karena dia emang cantik dan beda dengan yang lainnya. Nini jarang banget melayani laki-laki, dia mungkin cuma mau sama Sultan Crazy Rich gitu cing, yang lagi viral sekarang. Hihi. Atau mungkin karena dia sudah punya banyak uang. Di tempat ini juga digambarkan bahwa seseorang yang bernama Chang sangat menyukai salah satu cewek yang bernama Jiao. Dan tiap kali dia mau blaam, dia cuma memilih cewek ini saja. Ya, boleh dibilang wanita simpanannya deh. Karena dia selalu memberi perhatian lebih dengan memberi hadiah perhiasan, walaupun duitnya dari hasil gadean barang-barang miliknya. Ya, kayak ente aja deh, kalau udah demen sama cewek, jangankan hujan gerimis, hujan geledek disamber petir juga ente samperin tuh ke rumahnya. Yuhui. Suatu ketika Chang mengajak makan bakpao, dan di sini ia bercerita bagaimana awalnya dulu ia bisa masuk ke dalam pasukan militer. Ternyata dulu waktu masih terjadi kerusuhan, dianya adalah salah satu pemuda yang diambil paksa oleh pasukan militer tanpa pengetahuan orang tuanya. Dan bahkan sampai sekarang nggak bisa baca tulis loh, tapi bisa jadi sersan mayor. Dan dari curhat-curhat ini hubungan mereka menjadi lebih dekat, layaknya anak dan ayah. Malamnya Bapau diminta masuk ke kamar Nini untuk membetulkan lampu yang mati. Dan inilah pertama kali Bapau masuk ke kamar Nini dan berinteraksi dengannya. Dan Nini pun heran, Bapau yang sudah cukup lama di tempat ini, tapi sampai sekarang dia nggak pernah sama sekali mau jajan dengan cewek-cewek di tempat ini. Bapau mengatakan bahwa dia sudah berjanji untuk setia dengan pacarnya. Jadi Nini tahu kalau Bapau ini adalah cowok baik-baik ya. Dan dari sini pun mulai sering ngobrol dengan Bapau. Kemudian mengajari gitar, bernyanyi, saling bercanda dan lain-lain. Tapi nggak melakukan blaem-blaem, karena Nini menghargai prinsip yang dipegang oleh Bapau. Singkat cerita, Bapau mendapatkan surat dari pacarnya yang mengatakan bahwa dia sudah menikah. Pupus sudah harapan Bapau, sakit. Kemudian dia masuk ke kamar Nini dan curhat tentang lawan hatinya. Dia juga mengatakan bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya. Kemudian Nini memberikan jam tangan milik ayahnya, tapi Bapau nggak mau. Nini berkata, udah terima aja. Dan Nini bilang, nanti kembalikan saja kalau sudah dibebas tugaskan. Keesokan harinya, tiba-tiba saat liburan bagi para cewek-cewek dan mereka akan dibawa ke kota untuk belanja perawatan dan lain-lain. Namun semua masih dalam pengawasan dan tangannya semua diborgol, bro. Tugas Bapau di sini untuk mengawasi cewek-cewek. Lalu Nini bilang mau ke kamar kecil.
Pak Pau kemudian melepaskan borgolnya, tapi Nini nggak balik-balik, lama banget. Kemudian Pak Pau mencarinya, takut-takut kalau dia kabur, tapi sebenarnya nggak mungkin sih, karena tempat ini kan ada di pulau terpencil. Pak Pau kemudian menemukan Nini sedang menelpon seseorang. Dari sini Pak Pau mengetahui siapa Nini sebenarnya, karena selama ini mereka cuma membicarakan tentang kehidupan Pak Pau aja. Malamnya dia pun bertanya kepada Nini, tadi siang teleponan dengan siapa? Nini kemudian menceritakan kehidupannya dan bagaimana ia bisa sampai ke tempat ini. Jadi ceritanya dulu Nini pernah menikah dengan seorang kaya raya, crazy rich, tapi suaminya itu posesif banget. Nini yang berusaha kabur dengan bayinya pun berkali-kali ditemukan suaminya dan dibawa pulang lagi. Bahkan suaminya ini berniat membunuh bayinya jika Nini tidak nurut kepada suaminya. Akhirnya Nini membakar rumah beserta suaminya yang sedang tidur di dalamnya. Kemudian Nini dijatuhi hukuman pasal pembunuhan, dan agar dia bisa cepat kembali berkumpul dengan anaknya, makanya Nini mau pergi ke camp 831 agar hukumannya cepat selesai. Dan di sini hubungan kedua orang ini menjadi lebih dekat, sampai-sampai membawa keluar Nini untuk melihat sebuah bunga yang mekar sekali dalam setahun. Dan akhirnya tumbuhlah perasaan cinta antara kedua insan ini. Scene kemudian berganti, terlihat Chang yang memberikan sebuah hadiah cincin kepada kekasihnya yang sudah sangat serius dan mengatakan bahwa dia ingin menikahinya. Sampai akhirnya dia melarang semua orang yang ingin menidurinya, karena Chang pun berencana untuk berhenti dari militer dan minta uang pesangon yang nantinya bakal ia gunakan untuk menikah dan juga modal untuk membuka usaha. Namun Piao tidak memiliki perasaan yang sama setelah dilarang oleh Chang agar tidak luntur dengan banyak laki-laki lain. Jiao ini justru melakukan sebaliknya. Siapa yang mau, hajar terus bro. Pak Pau kemudian memberitahukan kepada Chang karena kasihan Chang sangat mencintai dan akan menikahinya. Kemudian Chang mendatangi Jiao untuk menanyakan sendiri bagaimana sebenarnya perasaannya kepada Chang. Tapi Jiao berkata bahwa dia tidak bisa mencintai Chang, dan bagaimana mungkin jika menikah denganmu, setiap pagi melihat wajahmu bahwa aku ini adalah bekas pelacur. Apakah kau sudah gila dan kau tidak akan bisa menemui ibumu karena tidak mungkin, dan aku tidak mau. Begitu ucap Jiao. Chang sangat marah, kemudian mencekik Jiao hingga mati, dan Chang kemudian ditangkap atas kasus pembunuhan tersebut dan dijatuhi hukuman mati. Pak Pau terlihat begitu sedih dan menyesal karena mungkin jika dia tidak memberitahukan tentang kelakuan Jiao, mungkin tidak akan terjadi pembunuhan ini. Singkat cerita, pada perayaan 60 tahun Republik Rakyat Cina, Nini mendapatkan amnesti dari pemerintah, sehingga besok ia dinyatakan sudah bisa lagi ke penjara umum di daratan Cina dan akan diproses pengampunannya. Kabar yang seharusnya menggembirakan, namun Nini justru terlihat sedih karena mereka akhirnya harus berpisah. Malamnya Pak Pau ke kamar Nini
untuk merayakan hari akhirnya di tempat ini, dan dia juga mengembalikan jam tangan milik Nini. Mereka berdua tidak bisa berkata-kata, perasaan terus berkecamuk, sehingga akhirnya Nini langsung nyosor Bapau dan akhirnya mereka bermantap-mantap. Nini akhirnya pergi dari pulau tersebut dan terlihat kesedihan sangat mendalam dari wajah kedua orang ini. Sepeninggal Nini, Bapau sangat galau, dan galaunya udah ampe tingkat dewa, sehingga yang tadinya Bapau anak yang baik menjadi sering mabuk dan belaem-belaem sama cewek yang kelihatannya bening. Singkat cerita, akhirnya Bapau pun dibebas tugaskan dari pulau tersebut, dan praktek rumah bordil Camp 831 ini yang berdiri sejak tahun 1951 akhirnya ditutup di tahun 1990 dengan pasal hak-hak asasi wanita, dan film pun berakhir.